Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat teman-teman CGP angkatan 6. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan ini dapat kita gambarkan dalam sebuah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah menuntun, yang kedua berpusat pada anak, yang ketiga sesuai kodrat zaman, yang keempat sesuai watak dan karakter, dan yang kelima adalah kolaborasi pendidikan. Menuntun artinya guru memberikan bimbingan, mengarahkan serta menjadi teladan, memberikan inspirasi serta memberikan dorongan atau motivasi selama proses maupun di luar pembelajaran. Berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak yaitu pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan peserta didik yang maksimal, sehingga guru hanya sebatas sebagai pamong atau fasilitator. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat alam boleh sama, tetapi pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan ilmu dan teknologi pada zamannya. Kemudian watak dan karakter. Watak, karakter, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta dan karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Kolaborasi pendidikan. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dalam modul ini yaitu peserta didik harus diperhatikan, dibimbing dan diarahkan. Jangan membiarkan anak sendiri. Guru harus dapat menuntun dan menghamba kepada anak. Kita harus bijak dalam memandang siswa sesuai dengan sifat, karakter, dan potensi yang dimilikinya. Sebelum mempelajari modul ini, kami selaku guru selalu memaksakan anak dalam menguasai materi sesuai kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa mengindahkan kemampuan anak. Bahkan kita terkesan menuntut siswa, bukan menuntun. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul, saya menjadi paham bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat anak. Guru tidak diperkenankan memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Yang akan kami terapkan setelah mempelajari modul 1.1 adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan sesuatu kepada anak dan menuntun mereka menjadi anak yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menghargai perubahan dan kebudayaan. 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebagai guru, saya merasa kurang bijaksana memandang siswa dengan segala kodrat dan potensi yang dimilikinya. Saya merasa sudah cukup baik dalam memberikan pendidikan dan pengajaran tanpa memperhatikan kodrat siswa. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih bijaksana dalam memandang siswa dengan segala kodrat dan potensi yang dimilikinya.
Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai memberikan pembelajaran pada siswa dengan mencoba untuk memahami kebutuhan dan kodrat anak. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa dan lebih berpihak pada siswa. Saya akan menerapkan prinsip merdeka belajar, yakni pembelajaran berpusat pada murid dengan tidak memaksakan gaya belajar saya pada murid, namun lebih mengenal karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar. Terima kasih. Demikian teman-teman CGP Angkatan 6. Salam dan bahagia.